Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap lancar tentunya di dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Kang Sapar. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi yang berkaitan dengan tahapan seleksi CPNS tahun 2019. Di mana di hari tadi ya atau hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2020 pada pukul 10.25 waktu Indonesia bagian Barat di kompas.com ini ada informasi terkait CPNS yang mana kita tahu bahwa tes SKB kan sudah selesai ya dari tanggal 1 September hingga tanggal 12 Oktober 2020 kemarin. Dan di tanggal ini, tanggal 21 ini sudah memasuki tahapan rekonsiliasi ya, nilai SKD dan juga SKB. Dan nanti di tanggal 30 akan diumumkan ya siapa saja yang lolos ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap pemberkasan. Nah, di berita pada kompas.com ini judulnya adalah jika lolos CPNS 2019, ini persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan. Ini pemberkasan yang nanti harus disiapkan bagi teman-teman yang lulus. Ini sudah di-share di sini teman-teman. Kita lihat apa saja kira-kira. Bisa teman-teman catat juga ya. Nah, kompas.com, hasil seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 rencananya diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020 ya. Ada sekitar 9 hari lagi teman-teman. Peserta yang lolos CPNS 2019 harus memenuhi persyaratan administrasi setelah hasilnya diumumkan ya. Yang pasti kan teman-teman sudah punya prediksi masing-masing ya. Karena hasil SKD dan SKB-nya walaupun belum diumumkan tapi bisa dilihat gitu ya. Kemudian bisa dihitung masing-masing dari nilai SKD dan SKB, sehingga sementara ini walaupun belum diumumkan teman-teman pasti sudah punya prediksi ya antara lolos dan tidaknya. Nah, ini PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Paryono menjelaskan persyaratannya tercantum dalam Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tertanggal 27 September 2018 ya. Jadi untuk lebih rinci nanti teman-teman juga bisa cek di peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ya. Bisa dilihat di sini ya peraturan BKN tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Paryono tadi ya. Nah, di sini berikut ini persyaratan administrasi yang harus dilengkapi para peserta yang lolos CPNS 2019. Nah, ini yang pertama teman-teman. Ini yang pertama yang harus disiapkan nanti di pemberkasan. Yang pertama adalah surat lamaran ya. Surat lamaran. Dalam peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 disebutkan bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran. Surat itu telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Pengadaan PNS. Surat itu ditujukan kepada PPK. Oke, ini surat lamaran ya teman-teman. Jadi nanti ditulis dengan manual ya, bukan diketik ya. Dengan tinta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan. Jadi formatnya nanti sudah ada, tinggal diikuti saja ya. Nah, itu yang pertama ya, surat lamaran berarti teman-teman ya. Terlepas nanti apakah sistem digital ataupun manual, persataran ini saya kira
tetap harus dipersiapkan. Nah, yang kedua, selain surat lamaran, para peserta yang lolos ke tahap pemberkasan juga harus memfotokopi ijazah atau STTB-nya ya, surat tanda tamat belajar. Jadi diperlukan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Nah, jadi selain surat lamaran yang harus disiapkan, juga legalisir ijazah ya teman-teman. Nah, di sini memang tidak dirinci ijazah yang dilegalisirnya, yang nantinya diserahkan itu ijazah yang mana saja. Begitu ya. Tetapi kalau kita melihat pengalaman yang sudah ya di tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk legalisir ijazah ini bukan hanya ijazah terakhir saja, tetapi legalisir ijazah sebelumnya ya, pendidikan sebelumnya, dari mulai SD, SMP dan juga SMA ya. Untuk ketentuan legalisir, kalau masih ada yang bingung, ragu ya, misalkan ada di antara teman-teman yang lanjut ke tahap pemberkasan, nah di kaitannya dengan legalisir, ternyata misalkan ada sekolah teman-teman SMP-nya atau SD-nya yang digabung misalnya ya, digabung dengan sekolah yang lain, atau ada penggabungan, atau misalnya sekolahnya tutup gitu ya, atau berganti nama, itu teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya yang membahas tentang legalisir ijazah ya. Gitu. Oke teman-teman, itu yang kedua ya. Jadi legalisir ijazah, kemudian tadi yang pertama adalah surat lamaran. Yang berikutnya, yang ketiganya di sini daftar riwayat hidup ya. Nah, daftar riwayat hidup ini harus bertanda tangan peserta dan bermaterai ya, materai 6.000 biasanya. Formulir isiannya sudah disediakan di situs web https://sscn.bkn.go.id ya, dan situs web lain yang ditentukan oleh panitia. Itu nanti bisa teman-teman cek ya untuk formulirnya di web SSCN. Lalu yang berikutnya adalah SKCK ya teman-teman. Ini surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKCK untuk melengkapi syarat CPNS bisa didapatkan di Polres sesuai KTP yang bersangkutan ya. Jadi nanti tinggal datang saja ke Polres dengan membawa persyaratan berkas yang memang sudah ditentukan ya untuk SKCK. Jadi dibuatnya di Polres sesuai dengan KTP ya, sesuai dengan alamat KTP. Lalu selain SKCK juga ini ada surat keterangan sehat ya teman-teman. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini didapat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah ya. Jadi di rumah sakit lah ya, rumah sakit pemerintah gitu ya. Itu ya surat keterangan sehat. Lalu yang berikutnya yang keenam, ini ada surat keterangan bebas dari narkoba. Itu adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya ya. Nah, surat ini, surat keterangan bebas dari narkoba ini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud ya. Jadi surat keterangan sehat jasmani rohani dan juga surat keterangan bebas dari narkoba ini ditandatangani oleh dokter di rumah sakit ya, di rumah sakit pemerintah gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang ketujuhnya, yang berikutnya ini teman-teman, yang harus disiapkan juga adalah surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan ini disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, di mana surat itu berisi tentang pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
Selain itu, berisi pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, sebagai calon PNS atau PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara, BUMN ya, atau BUMD, badan usaha milik daerah. Kemudian surat pernyataan itu juga berisi tentang tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau kepolisian. Lalu pernyataan itu juga tentang tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ya teman-teman, atau terlibat sebagai politik praktis. Nah, terakhir, pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, kemudian semua persyaratan administrasi bagi yang lolos CPNS 2019 harus dilengkapi paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Jadi ada waktu 2 minggu teman-teman. Setelah nanti diumumkan, kemudian ada waktu 2 minggu untuk melengkapi berkas-berkas yang tadi. Kalau ini jadwal ya teman-teman, ini jadwal terbarunya. Ini sudah banyak di-share oleh teman-teman yang lain juga mungkin ya. Dari mulai tahapan SKD hingga SKB ya, yang sudah lewat. Tinggal menunggu pengumuman ya. Pengumuman di tanggal 30 Oktober nanti ya. Itu teman-teman ya, informasi terkait dengan tahapan seleksi CPNS 2019. Ini tahapan pemberkasannya berarti teman-teman ya. Jadi nanti bisa dicatat saja di sini. Tadi yang pertama pemberkasan ya, surat lamaran. Kemudian yang keduanya legalisir ijazah ya, legalisir ijazah. Kemudian daftar riwayat hidup, SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, surat keterangan bebas dari narkoba, dan surat pernyataan ya. Kalau untuk surat pernyataan ini biasanya juga disediakan atau diberikan formatnya gitu ya. Jadi kita tinggal ngisi identitas sama tanda tangan dan materai biasanya. Itu aja teman-teman ya, informasi terbaru ya, informasi terbaru terkait hal-hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang nanti setelah pengumuman lolos gitu ya, lolos ke tahap berikutnya atau ke tahap pemberkasan. Dan ada waktu 2 minggu, sehingga kalau di antara teman-teman yang sudah punya prediksi ya, prediksi lolos gitu ya, maka tidak ada salahnya sebelum pengumuman tanggal 30 hal-hal yang memang bisa disiapkan gitu ya, seperti legalisir atau yang lainnya, itu bisa dicicil dari sekarang. Karena waktu pemberkasan setelah pengumuman kan cuma 2 minggu waktunya ya. Jadi untuk mengantisipasi biar dalam waktu 2 minggu ini tidak dirasa tidak mepet gitu ya, berarti kan harus dari sekarang. Sehingga nanti ketika ada kendala atau apa kan bisa langsung konsultasi. Baik teman-teman, itu saja ya yang bisa di-share terkait dengan informasi tahapan CPNS tahun 2019. Tetap semangat ya, tetap optimis. Untuk teman-teman yang memang sudah punya prediksi ya lolos. Begitupun buat teman-teman yang memang belum ada rizkinya gitu ya, atau belum ada nasibnya, tetap semangat ya, karena di tahun depan informasinya akan dibuka kembali tes atau seleksi CPNS di tahun 2021. Tinggal dipersiapkan saja dan evaluasi hal-hal yang kurangnya begitu ya teman-teman. Baik, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.